in hadlu alal waton waton jalal waton hubul waton minal iman falatak wa minal hirman in hadlu alal waton Indonesia bilari anta uwanul fakomat kullu mayyati kayyawma tomihai yalqahimah kullu mayyati kayyawma tomihai yalqahimah hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku pusaka hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku Indonesia negeriku engkau panji martabatku siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dirimu siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dirimu jalal waton jalal waton jalal waton hubul waton minal iman walakakun minal hirman in hadlu alal waton. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad. Surep data pidana inggunidan ingkang sengnika saka sanggaing pratiwi ingkang kadawan Eka Adi Dasapurwa Eka Ibu Siji Adi Linuwi Dasa 10 kang dados bukaning kanda purwaning cerita yen ingkang wonten ing Tegal Kurusetra Tegal iku Araramba, Kuru iku bangsa atawa suku, Setra iku makam
kuburan atau astana. Minangka astana pak kuburan yang bangsa atau suku Kuru. Perang ageng gempuran Bratayuda sampun dumadi. Perang saudara antaning pihak Pendawa lan Kurawa. Malah sampun incak ning dinten kaping 19. Dene kang minangka dados senapati ingalaganing pihak Kurawa sanes gembong-gembonging Kurawa inggih Raja Ngasina Prabu Suyudana. Dene kang minangka dados senapati ingalaganing pihak Pendawa sanes penghulu Pendawarya Bratasena. Perang ageng gempuran Bratayuda dumadi. Lajuning Jaya Pupuan. Yo 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 yo, maju, terang, bunuh, yo 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 yo. Andi Bima, dinakin bakal mati dening aku. Wah, Suyudana kakakku, aja kakek jablak. Aja kakek kepacot yenes tuwuh prawira kakek kerajaan sambada mati Bima. Aduh mati. Hei Suyudana, hei Suyudana, Ling Yayi, hei Suyudana, Ling Yayi, hei Suyudana, Ling Yayi. Raja Ngasina Prabu Suyudana. Senereng bidangaken pangandikan yang Raja Mandura Prabu Baladewa. Eling. Budunipun muter-muter disupamekaken undar makaten mubang-mubang kaya unyang-unyangan santir sampai dadal lelet santer. Sakala dat kemutan. Oh ya lali kelalen ora kelingan. Yen tah kadang nemingsung jaya seneku kagungan kapesan. Kapesane ananing pilingan kang sebelah kiri. Sakalah Raja Ngasina Prabu Suyudana grigah. Kados tiyang ingkang wungu saking tilemipun maju malih ning papan palagan. Hei Bima, aku durung kasor Bima. Wah, telah purip. Mati. Hai. Oi. Ah. Iya. Ah. Mati. Ah.
mati. Seniman lan seniwati ning sapasun karep nitip diri ning sapasun yang sangat gerakan sambat kaya gantang aduh lara kelawan pangeti. Yen wis eling nembe kelingan ning amal sing perbuatan di dunia ambur sing ora kena diatur. Buku pisan ngomongi tanggalan batur sing bakale gawe badan hancur sing bakale gawe badan tumpul. Sekaroki gambar watu welan pisan kaya kaca para sesepuh ngajang jilalilani ora kelipu nambah lawas kulanesi nambah lawas bayi kulane dikelingan godhong orang sing pange nyandang sing kaya ngapa kadang remangsa urungan kadang rabai mangsa urungan kadang rasih mangsa urungan seminggu masih kelingan sawulan merasa kebayang sebut tegal karang sarang ibuku tegal karang keding sarang saprangkat desa keding emang wong sebuluran sing dijaluk sampun lali selawase masalawase Yaman sayang salawase sarang mamaku sing kereta geding aja lupa digawe lamun Sang Kresna tingredang ngawa
sang kresna tingrirang wae awang katung rata swamulama sang kresna degali centung ngamara mawurhan kresna ngewer sakra Cungkring 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 dalem Pegustenmu Yayi Jayasena kenang apa Pitutama kalian Gusti Sudana nonton pilingane digada ning Gusti Sudana nonton kelomprok kari ngomong piajak kaburu-buru supaya membari jelas ngomongnya sing ancak nggih sok ambekan dingin ngomong Gusti Jayasena mboten saged gugulapat punapa-punapa kula tingali saking ketebian dipentung pilingane kalian Gusti Sudana nonton kelomprok paring pituduh supados Gusti Jayasena niki waras oleh jajati jadi teman yang mulai nirmala kados wingi uni kados pun sajatine pegustenmu iki ora apa-apa carane wong menggawe kakasare ngomong ki ngalup aleman kayak panjak biasa aleman Yayi Jayasena kula turi enggal wungu wah kresna kakangku aku mati bae kok Yayi gampang temen putung pekarepan putus ning asae gampang temen ngomong pengen mati ih Yayi kang ngaran perang Bradayuda iki Yayi perang suci kang ngaran perang suci ku perang ngunduh uwing panggawe ngunduh uwing pakarti ngunduh uwing karma Anglisna saka anglina bisane wong iku gelis mati lantaran sering mateni liyan mbuh mateni umure mbuh mateni karire mbuh mateni dalan pangane kang nandur yang ngundu kang tuku ya duwe kang gawe ya bakal nganggo mangka-mangka kang ngaran Kurawa kasebut kalah yen wis tumpes ludes tapis gemet tapi yen masih urip siji Kurawa iki durung kalah nang sabalike Pendawa bisa kasebut kalah yen langka siji
Kangaran Pendawa iku apa cungkring? Pendawa iku anak 5 lanang kabeh. Kapan anak 5 wadon kabeh namine Pendawi. Yen Pendawa laka siji arane apa iku cungkring? Arane Seramba. Apa iku Seramba? Anak papat lanang kabeh. Kapan anak papat wadon kabeh arane Serimpi. Koh mengkono. Dadi Yayi wis kula aturi ingkang sare penggali, ayo maju. Ayo tangi. Pragataken Kurawa padran kari siji kari mung-munge Suyudana. Wah, mengkonon sabecike. Nang apa maning cungkring? Wong semene gede dawane trajang bae. Cungkring dalem. Gerowen majikanmu sing kaduan. Kaya bahasane wong Semaras keruwen. Ngomonga sing kaduan maring Gustimu ya Ijasena. Pripun? Puwe. Nun. Puwe. Pripun? Puwe. Buwe ku kenapa lho? Lah ka artine. Nyang, masa wong ngomong lah artine. Nanti wong tembang kudu ana tembung. Ibarate wangsalaning sinden ka kudu Kruan artikulasi. Kudu jelas maksudnya apa. Laka maksude ora diarteni maning kari puwe bae. Wonten biaya mboten anak. Nah. Kula sih mong ngkongkoan. Kudu kenceng. Jawatir ada. Isune baka ana bahasa Jawatir kelingan. Jawatir. Nggih, mangga. Durung mati, pisan selamat pindho durung mati, sabata mati sih. Penghulu Pendawarya Brakasena ingkang siwak beda kama kalian Rajang Asina Prabu Sidan sinareng mirengaken pangandikaning cungkring saking ketebian puwe. Penghulu Pendawarya Bratasena kados tiyang peteng manggo obor biar padang ning pamikiran. Oh ya lali kelalen ora kelingan. Yen tah kadang tuaning sun Kakang Prabu Sidan iku kagungan kapesan. Kapesane ananing pupu kang sebelah kini. Sakelamboten tutur piyos malih. Arya Bratasena ndawakaken gadah rujak polonipun wonten ing pupu kiwis Prabu Sidan kapisana.
Aduh mati ya. Mati. Aduh. Mati ya. Mati. Mati. Matur ngadumateng para piksalan para pamiyarsa sedaya. Ing pundi kemawon wontene lamung semanten lampahan jaya pupuhan wayang wong pusaka. Upami wonten kesawonan kan sengaja lan boten sengaja nyuwun agunging pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa RCTV, apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda di program Jujuk Tajuk. Dan program ini merupakan kerjasama antara Les Bumi, Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesia PCNU Kabupaten Cirebon dengan Radar Cirebon TV. Dan pemirsa, tadi Anda saksikan di layar kaca RCTV tentang seni pertunjukan tradisional wayang wong khas Cirebon yang disajikan oleh pusaka ataupun yang disajikan oleh paguyuban pusaka Cirebon. Dan pemirsa, di episode kesempatan kali ini nanti kita akan berbincang dengan sejumlah narasumber berkaitan dengan wayang wong yang tadi Anda saksikan di layar kaca RCTV. Dari episode sebelumnya ada wayang kulit khas Cirebon, kemudian cokek losari, ronggeng bugis, dan kesempatan kali ini yang nanti kita akan diskusikan itu tentang wayang wong khas Cirebon. Pemirsa, di sebelah saya ini ada Kang Waryo Sela, budayawan dari Cirebon. Oke, apa kabarnya nih Kang Waryo? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih nih sudah hadir di acara Jujuk Tajuk. Kemudian di sebelah Kang Waryo, pemirsa ada Dalang Anung ya. Apa kabarnya juga Ki Dalang? Alhamdulillah saya. Oke, terima kasih. Kemudian di sebelah Ki Dalang, ini pemirsa ada Wakil Ketua Les Bumi PCNU Kabupaten Cirebon, ada Kang Rohmat Devida. Apa kabarnya juga Kang Rohmat? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Oke, terima kasih nih sudah pada hadir, menyempatkan hadir di program Jujuk Tajuk edisi kali ini pemirsa. Dan saya langsung ke Kang Waryo dulu nih. Kang Waryo, berkaitan dengan sejarah yang tadi pemirsa juga saksikan di layar kaca RCTV, itu tentang wayang wong khas Cirebon. Bisa Anda sampaikan ke pemirsa di rumah tentang sejarah adanya wayang wong di Cirebon? Silakan Kang. Ya baik. Mengenai sejarah keberadaan wayang wong Cirebon ini merupakan bentuk dari kreasi. Bagaimana pertunjukan wayang kulit kemudian ke dalam bentuk garap manusia gitu ya. Jadi pelaku wayangnya ini manusia begitu atau disebut wong gitu. Nah, ini sejarahnya memang tidak bisa lepas dari
bagaimana seniman-seniman Cirebon ketika zaman dahulu di era zaman Wali, Oh, di zaman ya Wali Sanga, terutama peran dari Sunan Kalijaga dan Sunan Gunung Jati. Ketika Majapahit runtuh pada abad 15, pertunjukan wayang wong ini atau disebut wayang orang, ini sudah ada sebetulnya di era Majapahit. Kemudian ketika Majapahit runtuh ketika abad 15, muncul kerajaan-kerajaan Islam di pesisir utara, dari Surabaya, di pantai Demak, utara Jawa ya, ya. Rembang, kemudian sampai ke Banten. Rupa-rupanya tradisi menari menggunakan orang atau wayang wong ini sudah ada di zaman Majapahit, diwariskan ketika zaman kerajaan Islam. Nah, bagaimana terjadinya proses wayang wong terjadi di Cirebon, ini tidak kalah pentingnya ketika para Sultan Cirebon itu menjalin hubungan dengan Mataram. Oh, berinteraksi. Ya, interaksi, jadi ini dulu ketika Panembahan Ratu, seniman-seniman kita pernah diundang ke Mataram untuk mempelajari kesenian-kesenian yang ada di Mataram. Itu ketika Panembahan Ratu, proses pewarisan di sana dibawa ke Cirebon. Jadi kesenian-kesenian Cirebon memang tidak bisa lepas dari bagaimana pewarisan ketika di Mataram dulu. Ini peran-peran keraton juga berperan besar. Oh, berperan besar ya. Betul. Di Cirebon ada wayang wong. Nah, di wayang wong di Cirebon itu ada 3. Apa itu? Wayang maksud saya yang menggunakan topeng gitu ya. Ya, oke. Nah, pertama Ada 3. Pertama wayang wong, topeng dalang, ya, atau topeng lakon, kemudian topeng babakan. Semuanya menggunakan topeng gitu. Cuma dengan cerita yang berbeda. Termasuk Kemudian, tadi ya. Ya, termasuk tadi wayang wong. Nanti ada lagi topeng dalang. Ya, topeng lakon itu yang menceritakan tentang Panji gitu, Panji. Baik. Gitu. Nanti kita akan Dikupas. ngobrol, akan kita kupas ya lebih dalam, dan saya ke Kidalang Anung Le. Kidalang, ini kan tadi seni pertunjukan tradisional wayang wong khas Cirebon itu disajikan oleh paguyuban Pusaka Cirebon ya. Nah, ini ada paguyubannya sih. Ini dari kapan gitu? Oh, sebenarnya bukan paguyuban Pusaka Cirebon ya. Ini punten. Jadi pusaka itu paguyuban Sanggar Seni Kabupaten Cirebon. Ada kepanjangannya ya. Dan kebetulan pusaka ini atau paguyuban Sanggar Kabupaten Cirebon diketuai oleh Kang Nana Suryana dari Sanggar Manunggaling Dharma Sastra dari Kalikuwa Kedawung, dan saya sendiri yang dipercaya menjadi wakilnya. Baru berdiri tahun 2018, 2 tahun kemarin, dan 2019 baru launching. Kebetulan pada waktu momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17-an di Desa Kalianyar, kita sekalian launching pusaka di situ. Paguyuban Sanggar, Paguyuban Sanggar Seni Kabupaten Cirebon. Ya, alhamdulillah baru launching 2 tahun sekarang ini, dan kita menyuguhkan pesta rakyat 17-an di Desa Kalianyar itu kita membawa wayang wong. Itu tujuannya apa gitu adanya paguyuban Sanggar Seni Kabupaten Cirebon? Tujuannya untuk menjalin sinergitas antara sanggar seni yang ada khususnya di Kabupaten Cirebon, mengenai entah sanggar itu belum mempunyai izin dari Dinas Pariwisata, kita bantu, ataupun kekurangan guru, kekurangan tim untuk apa namanya, bawaannya? Iya, tim kreatif, kekurangan tenaga pengajar, kita bantu, dan kita sesuaikan dengan satu pelajaran yang sama. Apa itu? Seperti Titilaras Gamelan. Di setiap sanggar itu beda-beda, Pak Waryo. Iya, notase atau Titilaras Gamelan. Ya contoh, di sanggar kita, di Sanggar Langgeng Penggalih di Desa Kalianyar. Titilaras Gamelan itu kita memakai angka, Pak Waryo. Iya, angka 1 itu laras blong, angka 2 laras 10, angka 3 laras sanga, angka 4 laras bungur, angka 5 laras miring, angka 6 laras susul, angka 7 laras barang. Lah sedangkan
sanggar yang ada di Selangit, kayak sanggarnya Pak Sanija, sanggar Langgeng Saputra, memang beda lagi titik larasnya, Pak Waryo. Dari susul 1, miring 2, sangat 3, terus 10-nya 4. Nah, ini membingungkan. Pokoknya intinya setiap sanggar Iya. seni di Kabupaten Cirebon berbeda. Berbeda, jelas berbeda. Itu dari segi titi laras nota segamelan. Belum lagi tari topeng, kan banyak versinya Cirebon. Seperti Baik, itu. baik. Oke, tahan dulu nih Ki Dalang Anung ya, Dalang Muda ya dari Desa Kalianyar, Ya. Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon. Saya ke Kang Devida ini sebagai Wakil Ketua Les Bumi, Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesia PCNU Kabupaten Cirebon. Kang Devida, ini kan sudah beberapa episode nih ya Les Bumi dengan RCTV bekerja sama mengangkat ya wayang kulit, cokek, ronggeng Bugis dan saat ini wayang wong. Nah, ini kepedulian Les Bumi ya PCNU Kabupaten Cirebon terhadap kesenian ini signifikansinya apa sih gitu? Bisa Anda sampaikan? Silakan Kang Devida. Pertama saya ingin katakan bahwa Les Bumi ini adalah salah satu dari 18 lembaga yang ada di Nahdlatul Ulama atau NU. Salah satunya adalah lembaga yang mengurusi kebudayaan. Jadi cara berpikir Nahdlatul Ulama, bagaimana korelasi agama dan negara atau agama dan masyarakat itu tidak bisa dipisahkan begitu saja. Bagian dari agama adalah manusia. Bagian dari manusia adalah cara hidup manusia. Di dalamnya dia melakukan banyak hal, salah satunya adalah berkesenian, berpakaian dan seterusnya. Maka bagi kami Les Bumi ini menatap atau melihat seluruh apa yang dilakukan oleh masyarakat Cirebon adalah bagian dari itu. Apalagi kemudian yang tadi dijelaskan oleh Kang Waryo bahwa kesenian itu adalah bagian dari warisan wali songo. Warisan. Bagi Nahdlatul Ulama terutama kami yang diamanati sebagai yang berkonsentrasi di dalam kebudayaan. Saya kira NU lahir dari situ. Jadi kenapa tematik kita jujuk tajuk ini, Kang? Karena kita bayangkan bahwa hari ini di era modernisasi ini orang banyak lupa pada satu hal. Tajuk itu hanya dimaknai sebagai spiritual, sebagai tempat ibadah, lupa pada sisi kemanusiaan, sisi kebudayaan. Maka butuh kembali ke tajuk, butuh menghadirkan tajuk itu sebagai bukan lagi agama hanya spiritual ansi, tetapi agama adalah bagian dari manusia itu sendiri. Nah, untuk mengembalikan ini tentunya kita harus menghadirkan sebuah warisan-warisan dari para leluhur kita, terutama adalah penyebar Islam di Cirebon. Salah satunya adalah Les Bumi melakukan satu program unggulan yaitu apa itu? Jujuk tajuk. Salah satu jujuk tajuk. Ini sebenarnya sederhana bahwa kita tidak diajak kembali ke tajuk enggak, tetapi kita menarik ruh tajuknya. Marwah. Kalau kita pikirkan zaman dahulu, kalau kita hidup di tahun 90-an, tajuk itu kan bukan hanya tempat sholat ya, keramatan di situ, pancak silat di situ, Ya, bahkan latihan multifungsi. apapun, Multifungsi. Hari tajuk ini itu. kita tidak menemukan. Nah, inilah sebagai autokritik kita ingin mengembalikan, apalagi kemudian ada sebuah wacana besar menarasikan bahwa seni tradisi adalah itu bukan bagian daripada ajaran itu sendiri. Padahal itu tidak bisa Itu dipisahkan. tidak bisa dipisahkan. Baik. Kalau bicara NU, baik. ya itulah tradisi yang Baik. diwariskan oleh Oke, tahan dulu nih. Kang Devida, nanti dilanjut usai jeda iklan ya. Dan pemirsa, Jujuk Tajuk akan segera kembali sesaat lagi.
Ya, Anda masih di program Jujuk Tajuk. Dan pemirsa, program ini adalah kerjasama antara Les Bumi, Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesia PCNU Kabupaten Cirebon dengan Radar Cirebon TV. Dan di kesempatan kali ini kita bahas, kita gali tentang wayang wong khas Cirebon. Masih ke Kang Devida. Tadi terputus jeda iklan, Kang Devida ya. Mengenai kenapa sih Les Bumi PCNU Kabupaten Cirebon concern terhadap kesenian-kesenian khas Cirebon. Silakan dilanjut. Ya, karena itu makanan kami. Les Bumi Lembaga Seni itu memang konsentrasi kami. Jadi bukan hanya seni tradisi yang kita lakukan. Umpama ada warisan-warisan yang kalau kita lihat bahwa ini tidak bisa lepas dari cara berpikir tasawuf umpama. Itu kan banyak sekali variannya. Terutama yang nanti saya kira butuh dijelaskan oleh oleh Kang Anung ini. Ya, oke, nanti dijelaskan nih oleh jadi konsentrasi kita di situ dan kita juga sebenarnya lagi memikirkan banyak hal. Salah satunya adalah bagaimana yang namanya kehidupan manusia di Cirebon atau ajaran Islam di Cirebon itu kemudian tidak menjadi ajaran yang cepat marah. Cepat marah itu karena dia melupakan satu hal. Apa itu? Tradisi. Tradisi. Oke. Kalau orang sudah lupa tradisi, maka dia sangat beragamanya. Saya kira lupa pada hal-hal yang sanepan, bahal tasawuf dan seterusnya. Jadi kenapa Les Bumi itu konsentrasi dan hadir? Salah satunya adalah untuk memanusiakan ajaran dari Islam itu memanifestokan pada bentuk-bentuk yang lain. Apakah ini berkaitan juga dengan agama dengan budaya tidak saling meniadakan gitu? Ini sebagai buktinya. Ya salah satu itunya. Kalau kita Kang Afif, pura-puranya kita flashback ke belakang. Islam itu kan ada 400 ilmu pengetahuan. 400 ilmu pengetahuan. Banyak sekali, bayangkan. Dari cara baca Al-Quran itu ada tajwid dan seterusnya. Di dalam tajwid ada seninya. Dan ada banyak ilmu yang hilang. Salah satu adalah ilmu manusia, ilmu budaya itu sendiri. Ilmu budaya. Budaya kalau kita pahami adalah manusia itu sendiri. Jadi bagaimana tingkah laku orang NU menghayati Islam yang itu jauh di sana gitu loh. Islam yang datangnya dari Mekah jauh sekali, dari Arab, dipahami oleh wong Cirebon kan. Gaya pecicilan, ceplas apa adanya. Pengennya gage manjing surga. Nah, ini bagaimana? Baik. Oke, kembali saya ke Kang Waryo nih. Kang Waryo salah. Tadi Anda sudah menyebutkan sekilas tentang wayang wong ini ya dari sisi sejarah. Kemudian ini kan di Jawa juga ya, kalau kita baca-baca buku berkaitan dengan kesenian-kesenian di Jawa juga ada wayang gitu ya, wayang wong, wayang kulit juga. Nah, wayang wong antara di Jawa dengan di Cirebon, apa yang membedakan? Ya, wayang wong ini memang tersebar di hampir seluruh pantai utara Pulau Jawa, ya, termasuk pedalaman selatan di Jawa, di Klaten, di Solo, di Jogja, kemudian di Malang, Jawa Timur, ya wayang Jabung, kemudian Cirebonnya sendiri, sampai ke Banten. Nah, di Banten sendiri ada raket, ya raket. Kesenian raket ini identik dengan cerita Panji gitu ya. Wayang wong juga. Wayang wong juga, oke. Ceritanya berbeda tuh. Nah, ini merupakan rangkaian pewarisan dari budaya leluhur yang ada. Cuma di Cirebon ini keunikannya itu pertama. Apa itu? Keunikannya pada wayang wong ya. Pada wayang wong. Pada yang wayang wong ini Cirebon memakai kedok gitu ya. Nah, kenapa memakai kedok? Karena memang ini sesuai dengan filosofis di Cirebon sendiri. Ada ini ya. Kemarin kan wayang ya. Wayang itu kaitannya dengan syariat. Ini ajaran-ajaran Islam. Ini banyak ketika zaman dahulu ada narasi, ada teks-teks suluk yang menerangkan bagaimana kaitan spiritual kesenian tradisi di Cirebon itu dengan kesenian begitu. Termasuk wayang wong, termasuk topeng gitu ya. Kaitannya dengan tarekat, kaitannya dengan hakikat dan sebagainya. Ini ajaran-ajaran spiritual ini rupa-rupanya sudah terkoneksi. Ini bentuk sinergitas antara nilai-nilai tradisi dengan kesenian, dengan agama tentunya, kesenian tradisional dengan agama begitu. Jadi ini yang membedakan. Ya, satu itu ya. Di Cirebon kecenderungan untuk unsur dakwahnya begitu kuat. Oh, unsur dakwah dalam hal ini mungkin tidak akan dilepaskan dari penyebaran Islam itu ya. Ya, tadi ada narasi kalau tidak salah di adegan Kresna ya. Ketika menasehati
siapa yang menebar kejelekan, gitu kan ya tadi ya, intinya sih begitu. Keburukan gitu ya? Keburukan itu akan menuai juga hasilnya, gitu Nah, kan. itu hukum alam ya. Tadi bahasanya begitu sangat indah. Iya, iya, Di oke, dalam oke. adegan Kresna menasehati kita, Pak. Tadi adegan siapa? Bima ya? Nggih. Ya, itu sangat menarik. Itu nasihat sebetulnya. Itu nilai-nilai spiritual sebetulnya di dalam seni Jadi ada pertunjukan. pesan-pesan moral di situ. Iya, iya. Di wayang Wong Cirebon itu. Sangat kental sekali, itu sangat kental sekali. Itu dari bentuk pertunjukan menggunakan topeng gitu ya. Topeng itu penutup wajah. Kenapa harus menggunakan topeng ditutup wajahnya? Pertama memang ini bentuk secara korelasi dengan wayang tentunya ini ada kaitannya. Ikonografis pertunjukan topeng atau wayang wong ini berkait dengan topeng. Yang kaitannya dengan bagaimana ketika manusia hubungannya dengan Allah itu bersatu begitu di dalam topeng secara filosofis gitu ya, filosofisnya. Kemudian secara ikonografis dalam pertunjukan wayang wong itu memiliki kemiripan dengan wayang kulit. Ya. Kemiripannya dari sisi apa gitu? Pertama dari Kang Waryo? nama-nama tokoh, cerita. Ya, gitu ini tadi mengambil dari Mahabharata ya, dari Jaya Pupuan. Ini perang Bratayuda. Bagaimana perseteruan antara satu keluarga besar, Trahkuru, ini berseteru antara Kurawa dengan Pandawa. Sebetulnya masih kerabat ya, sepupuan. Baik. Oke, dan saya ke Kidalang langsung nih menanyakan berkaitan dengan tadi pemirsa di rumah menyaksikan ya seni pertunjukan tradisional wayang wong khas Cirebon. Nah tadi menceritakan tentang apa? Bisa diceritakan? Silakan Kidalang. Itu lakon Jaya Pupuan. Mengambil dari salah satu cerita Mahabharata. Jaya Pupuan itu akhir atau matinya Raja Astina, Prabu Duryodhana. Itu Mahabharata itu perang Bratayuda Jaya Pupuan atau Bratayuda Jaya Binangun, istilah dari Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Kalau di Cirebon Apa itu kalau Jaya namanya, Perang Jaya. Perang Jaya Bratayuda. Tuh. Dan itu ada pesan yang disampaikan untuk misalnya yang menonton apa ada nggak gitu Kidalang? Memang ada tadi dari Apa adegan itu? Kresna Iya pesannya itu. menasehati Bima. Kalau yang namanya Bratayuda itu adalah perang suci. Mahabharata Bratayuda itu perang suci. Perang ngunduh ueng pakarti, ngunduh ueng panggawe, ngunduh ueng karma. Jadi siapa yang menebar, dia akan memanen. Seperti itu. Ada pesan ya, pesan moral. Dan ini bisa saja wayang wong ini memainkan bukan hanya cerita-cerita yang tadi disampaikan oleh Kidalang. Bisa saja cerita lain itu. Bisa beragam. Itu kan sebagian dari, karena lakon wayang purwa kulit dengan wayang golek purwa dengan wayang wong itu hampir sama. Jadi cerita wayang itu kan ada tiga macam ya Pak. Ada galur, carangan, dan srepeng. Ya galur seperti itu, ya perang Bratayuda. Carangan itu karangan seorang dalang, tapi tidak keluar dari pakem kayak seperti Cungkring jadi raja. Imajiner dari dalang lah ya, tapi tidak keluar dari pakem. Betul. Itu memang di galur tidak ada Cungkring, seorang Cungkring menjadi raja itu tidak ada, tapi karangan seorang dalang supaya lakon atau cerita ini meriah dan membuat penasaran penonton, apakah Cungkring ini bisa menjadi raja kan gitu. Terus ada lagi lakon srepeng itu galur separo, carangan setugel. Kayak seperti Sumbadra Larung itu srepeng, bukan carang, bukan galur seperti itu. Baik. Dan saya kembali ke Kang Devida nih. Kang Devida, ini program gitu ya bahwa tadi saya bisa menangkap apa yang Kang Devida sampaikan bahwa intinya ringkas kata bahwa ini bagian integral, ini inherent dari Les Bumi bahwa memperhatikan kesenian khas ya, dalam hal ini khas Cirebon. Dan ini ada program apa lagi nih? Kan tadi juga disebutkan oleh Kidalang bahwa
antara sanggar seni satu dengan sanggar seni yang lain juga berbeda gitu ya, berbeda dalam hal apapun nih. Dan ini apakah menunjukkan keragaman dari Cirebon? Tapi tahan dulu nih Kang Davida dan pemirsa, Anda di rumah jangan kemana-mana. Jujuk Tajuk akan segera kembali usai jeda iklan berikut ini. Yang Jujuk Tajuk masih di hadapan Anda pemirsa, dan program ini merupakan kerjasama antara Les Bumi, Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesia PCNU Kabupaten Cirebon dengan Radar Cirebon TV. Dan di kesempatan kali ini pemirsa kita bahas tentang wayang wong khas Cirebon. Silakan Kang Davida, tadi terputus oleh jeda iklan. Silakan Kang. Ya, salah satu programnya juga adalah kursus kebudayaan. Kursus kebudayaan. Kursus kebudayaan bagaimana karena gini, narasinya seni budaya itu sebenarnya lahir dari rahim pesantren. Tetapi di dalam kolonial ini seolah-olah ini terpisah. Padahal itu adalah satu ruh. Karena cara penyebarannya dalam segmen orang yang berbeda. Kalau seni budaya langsung pada masyarakat yang itu notabene adalah tidak langsung mengaji proses ilmu-ilmu keagamaan. Tetapi pesannya adalah, saya kira tadi sudah jelaskan sangat jelas, adalah pesannya agama. Maka di dalam salah satu kursus kebudayaan adalah mengangkat itu, memperkenalkan kembali bahwa budaya itu juga lahir salah satunya adalah warisan pendidikan kita, yaitu pesantren. Kedua adalah bahwa nilai-nilai di dalam itu adalah nilai-nilai keragaman. Bagaimana tidak ada seniman itu yang sama. Bentuk ekspresi itu tidak ada yang sama. Nah, inilah dari manifesto kelembutan daripada kita memahami keagamaan, salah satunya adalah Ar-Rahim. Sifat mendalam kelembutan itu menghadirkan semua keragaman. Saat di dalam kursus kebudayaan ini kita diajak untuk memahami sebuah perbedaan, tidak hanya pada perbedaan fisikal, terutama adalah tadi Kang Daranu katakan, tetapi perbedaan cara pandang. Jadi prinsip NU umpamanya ada mengatakan wahaula wasairul aimah wala hudan wa ikhtilafu rahmah. Seluruh perbedaan adalah merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah prinsip dasar di dalam kebudayaan, cara berpikir Nahdlatul Ulama. Kita juga ada salah satu program yang namanya kelas carakan. Apa itu? Menulis Hana Caraka. Jadi karena di dalam Les Bumi juga banyak ada beberapa kawan filologi. Warisan kita juga bisa dibaca lewat filolog, naskah-naskah. Jadi orang-orang dahulu itu menulis. Ulama kita itu menulis, dalang itu menulis, dan ini perlu dilihat. Tetapi tulisan ini kan kalau orang dulu pakai aksaranya pego. Di pesantren. Kalau tidak naskahnya carakan, tetapi bahasanya itu. Jadi kita diperkenalkan di pesantren supaya itu jadi program juga gitu kan? Jadi program kita lakukan di beberapa pesantren, seperti di Butet pesantren sudah melakukan. Tutornya pertamanya Les Bumi, kalau sudah bisa ya mereka sendiri. Baik, itu ya salah satu program yang nanti akan diluncurkan. Kembali saya ke Kang Waryo nih. Nah itu kan kalau kita kilas balik, kita side back, kita ke belakang berkaitan dengan sejarah wayang wong. Nah, kalau perkembangannya di Cirebon hingga saat ini seperti apa, Kang Waryo? Ya, banyak penulis-penulis tentang seni pertunjukan, terutama pertunjukan teater daerah, gitu ya, teater tradisional. Di antaranya wayang wong. Ini sejak perkembangan awal abad 17, ada seniman-seniman yang sentuhan keratonnya begitu kuat. Kesenian wayang wong ini sering pentas di kalangan keraton. Di era Sultan Kasepuhan yang ke-10, 11, 12, ini bagus begitu ya, pertunjukan bagus. Kemudian di era abad 18, ini juga peran-peran para seniman leluhur kita begitu sangat luar biasa. Abad 19 ketika peran Belanda begitu kuat, keraton menjadi lumpuh karena fungsinya sudah dirubah, itu begitu juga berpengaruh. Tapi kreativitas seniman Cirebon begitu sangat kuat, mereka sangat kuat.
Jadi ketika mereka menampilkan kadang di depan. ya walaupun tidak ditangkap di keraton, mereka eksis, tetap survive. Mereka ngamen dari desa ke desa, ditanggap di kampung gitu ya. Abad 19 itu banyak seniman-seniman besar, Ki Wentar, Ki Koncer, itu memiliki pengaruh yang kuat di kalangan-kalangan seniman kita. Di Cirebonnya sendiri, sampai ke Priangan loh, sampai ke Bandung, sampai ke Sumedang. Sekarang di Sumedang kalau kita lihat ada wayang wong. Saat ini ya? Saat ini ada. Di Bandung ada wayang wong Priangan. Oh itu pengaruh? Pengaruh dari Cirebon. Akulturasi juga mungkin dari Ya, Cirebon? dari Cirebon. Sampai ke Garut. Sampai ke Garut. Ke Garut itu juga ada wayang wong Priangan juga. Dan banyak turunan-turunan yang dulu mewariskan tradisi leluhurnya sampai sekarang masih ada gitu. Dan tapi tetap ketika mereka dulu ketika masa kolonial Belanda mereka ditanggap ya bahasanya kalau di Cirebon itu ditanggap ning kampung-kampung itu tetap anak pesan-pesan juga tentang penyebaran penyebaran Islam dan juga yang nilai-nilai spiritual ruh dalam kesenian Cirebon pasti sangat kuat. Itu unsur dakwanya begitu sangat kuat. Kemudian di era abad 19 ya, itu masih survive, turunan-turunannya masih ada. Di Suranenggala Lor, ini sekarang wayang wongnya masih eksis ada. Oh di Suranenggala. Ya turunan Ki Kandek. Di bagian Kabupaten Cirebon bagian utara. Cirebon Utara. Jadi ini seniman-senimannya tersebar, ada yang di lingkungan dulu di Klangenan, ya, di Selangit, kemudian ada lagi di daerah Bagusan, di Losari juga ada gitu. Termasuk daerah utara gitu ya. Sampai sekarang turunan-turunan dari seniman-seniman wayang wong itu masih ada. Masih oke. Ya, bahkan kemarin saya lihat di sanggarnya Pak Kandek di Suranenggala Lor itu mulai diaktifkan lagi gitu. Diaktifkan lagi. Baik. Gitu. Kembali saya ke Kang Dalang Ki Dalang. Untuk konteks saat ini ya di Kalianyar sendiri nih ya bagaimana sih perkembangannya, apakah juga anak-anak muda juga tertarik ya untuk saat ini nih untuk tadi memainkan seni pertunjukan tradisional wayang wong itu. Silakan. Alhamdulillah di Kalianyar ya cukup antusias. Ini indikasinya apa gitu? Indikatornya apa itu? Karena kita baru membangun sanggar itu kebetulan baru 2 tahun ini, tahun 2018. Kita di Kalianyar dulunya sih ada memang ada sanggar ya. Kita coba menghidupkan kembali sanggar yang dulu sudah lama vakum. Kita coba merangkul para seniman yang khususnya ada di desa Kalianyar untuk saling bersinergi, terus mencoba menggairahkan kembali khususnya seni tradisional yang hampir punah, khusus baru yang ada di Kalianyar. Dulu memang Kalianyar itu terkenal kampung atau desa seni. Di Kalianyar itu ada wayang kulit, wayang golek, sandiwara, ada wayang uwong, sintren, topeng, ada gaya Kalianyar juga ada yang masih eksis, dikembangkan oleh Pak Mang Daimin, Bikesol, sekeluarga ya, Mimi Temblak. Alhamdulillah. Sekarang juga ada genjring, terus ya seni genjring beduk dulu itu. Genjring beduk ya, genjring beduk. Iya, alhamdulillah ada, masih eksis sampai sekarang dan dilestarikan. Waktu untuk ngobrok. Ya biasa nih bulan puasa ya. Oke. Jadi anak-anak usia SMA juga banyak belajar. Alhamdulillah. Tahun ini kita mendapat bantuan dari Disbud Parpora. Alhamdulillah. Untuk sanggar kita pelatihan Nayaga Desa Kalianyar yang diikuti oleh anak-anak SD kelas 5 sampai kelas 6. Ya, alhamdulillah. Oke, berarti ada regenerasi ya. Betul. Baik. Kembali saya ke Kang Devida nih. Kang Devida, program ini berarti Kang Devida nanti di Les Bumi PCNU Kabupaten Cirebon ini harus ada benang merah dengan terutama sanggar seni yang ada di Kabupaten Cirebon berkaitan dengan pelatihan, programnya atau apa nih? Ya, jadi Les Bumi itu hanya sebagai kalau di konteks seniman ya di Cirebon yang banyak itu sebagai wadah. Jadi kita hanya sebagai jembatan. Bagaimana kemudian yang penting adalah mempertemukan seni tradisi itu pada rahimnya yang hilang itu diperkenalkan kembali. Karena saya melihat
di pesantren tidak banyak mengenal itu. Varian yang ajaran sufi yang terdapat di dalam beberapa seniman tradisi di Cirebon itu tidak dipelajari, hanya dipelajari teksnya saja, tetapi bentuk bagaimana itu diajarkan kepada masyarakat secara umum itu tidak bisa dilihat. Nah, ini salah satunya. Jadi salah satu waktu itu kita melakukan sowan ke beberapa kiai di pesantren, Roy Surya, Kututan Vidya, bahwa ya inilah pekerjaan yang sangat penting, berat, karena ini kita sudah lama sekali jedahnya, dan saya kira yang benang merahnya yang sangat antusias adalah Les Bumi bukan kemudian membentuk kesenian yang baru, karena itu bagian Les Bumi adalah bagian dari seniman itu sendiri. Cuman kita platformnya kan Nahdlatul Ulama, dia punya cara pandang, salah satunya adalah moderasi, tasamuh. Tasamuh itu bagaimana melihat varian yang berbeda ini adalah bagian yang saya sebutkan tadi. Kedua, tidak lagi kemudian ini dikotomi. Dikotomi artinya, oh ini kok enggak Islami tiga gitu. Di dalam Nahdlatul Ulama sudah selesai. Karena bagi kita prinsipnya adalah satu hal, umpama di Les Bumi punya, saya sering mengatakan bahwa kita agama memakai seni tradisi untuk memahami agama itu sendiri. Jadi agama itu kan ajaran ilahiyat yang sangat luhur, yang sulit sekali harus dipahami. Tetapi dengan bantuan ilmu kebudayaan, maka agama itu, firman ilahi atau firman Allah Subhanahu wa taala itu bisa sangat agak sedikit mudah dipahami dengan bantuan seni tradisi itu sendiri. Gitu kan. Itu ya. Jadi tetap nantinya program-program ke depan juga akan tetap tidak mengabaikan seniman-seniman di Cirebon gitu ya Kang ya? Ya, betul. Baik. Oke, tahan dulu nih Kang Davida dan pemirsa, Jujuk Tajuk akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih di program Jujuk Tajuk. Program ini kerjasama antara Les Bumi, Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesia PCNU Kabupaten Cirebon dengan Radar Cirebon TV. Dan pemirsa, di kesempatan kali ini yang kita bahas, ini yang sedang kita bahas, yaitu tentang Wayang Wong Cirebon. Kembali saya ke Kang Waryo Sela nih sebagai budayawan Cirebon. Kang Waryo Sela, ini kesenian ini dalam pandangan Anda, dalam optik Anda, Wayang Wong Cirebon ini apakah ada di daerah-daerah tertentu saja yang tadi Anda sebutkan, atau memang seperti misalnya topeng tari topeng nih yang hampir menyeluruh di Cirebon gitu? Ya, bahkan memang, sampai ke Indramayu tari topeng itu. ya kalau topeng penyebarannya sudah begitu ya, karena memang pertunjukannya. Ya, regenerasinya juga tidak terputus gitu. Ya, rupa-rupanya untuk Wayang Wong ini agak tertinggal, agak tertinggal karena banyak hal. Apa itu diantaranya? Melibatkan orang banyak, kemudian perangkat-perangkat pendukung yang banyak gitu ya, kan kostum, kemudian topeng itu bisa sampai 60 loh. Kalau di topeng babakan itu hanya 5 atau paling banyak 8 atau 9, di Wayang Wong itu bisa sampai 60 topeng, 60 tokoh gitu. Ini begitu banyak banyak resiko yang harus ditanggung begitu. Sehingga banyak seniman yang pada akhirnya karena tanggungannya begitu banyak, akhirnya ada yang berguguran. Kebetulan pada saat zaman dahulu kan para penarinya para dalang-dalang profesional nih, para pendukungnya itu. Misalnya grup A, ini penarinya kan dalang-dalang dari sekitarnya, gitu. Pendukung-pendukungnya. Kadang-kadang yang punya grup itu saja. Sebetulnya di Kebun Blimbing, di Kedawung, kemudian di Suranenggala, di Bongas yang di Majalengka juga ada itu. Sampai ke wilayah barat itu, gitu kan. Ini sebetulnya perkembangannya juga luar biasa Wayang Wong ini. Luar biasa dulu ya, dulu. Sekarang ketika tahun 70-an, 80-an itu sudah punah. Sudah mulai punah. Dulu punah. Dulu menurun dulu. Kemudian tahun 2006 ketika saya mendapat kegiatan dengan provinsi waktu itu, mengangkat grup yang ada di
Gunung Jati, sebetulnya sanggar dari Suranenggala Lor, Pajana. Nah itu mulai bangkit lagi 2006. Nah di era 2006 ke belakang ini sepertinya belum dengar saya Padalang. Memang belum ada. Belum ada. Nah 2006 itu ketika ada revitalisasi Wayang Wong dari provinsi ini kebetulan terangkat. 2006 kita pentas di Bandung, di Taman Budaya, di Jakarta, di Senayan, beberapa tempat termasuk di Keraton gitu. Baik, Ya. baik. Itu ya. Dengan adanya grup ini, Jadi pasang surut ya. ya ini Iya. saya grup-grup baru yang dikomandai oleh Mas Anung CS ini, saya sangat senang ketika wajah-wajah masih muda, penarinya masih energik gitu Baik, kan. Nah, ini generasi kedua setelah 2006 barangkali. Baik. Oke, Ya, kembali saya ke Ki Dalang Anung nih. Ki Dalang, kalau saat ini tadi sudah disampaikan oleh Kang Waryo Sela ya, pasang surut perkembangan Wayang Wong di Cirebon ya. Tadi dengan gamblang, sejarah, histori, kemudian sampai ke perkembangan dan pasang surut. Nah, Ki Dalang ini berkaitan juga dengan concern ataupun perhatian dari pemerintah saat ini. Nah, ini perhatiannya menurut Anda dari pemerintah ya, dalam hal ini dinas terkait ke kesenian atau seni pertunjukan tradisional Wayang Wong ini seperti apa? Alhamdulillah dari pemerintah Kabupaten Cirebon sendiri yang saya rasakan dan saya terima pada saat ini semenjak saya mendirikan sanggar seni langgeng penggalih di Desa Kalanyar, cukup pemerhatian dari pemerintah. Ya buktinya tahun sekarang kita mendapat bantuan untuk pelatihan nayaga, regenerasi penerus nayaga, karena nayaga itu memang penting karena salah satu bagian yang sangat sangat penting memang di suatu pegelaran seni tradisional itu. Nayaga ya. Iya. Kayak nayaga kalau sudah menjelang, kalau belum masa pandemi ini ya. Kalau sudah menjelang panen, terus habis Munjung buyut biasanya munjung ya. buyut itu, semua seni tradisional itu ditanggap. Terutama di balai desa lagi panen apa ya. Iya begitu. Contoh salah satunya di Gegesik. Di Gegesik itu ada 10 dalang wayang. Dalam satu malam, kalau 10 dalang itu mentas semua, yang satu rombongan wayang itu minimal membutuhkan 10 nayaga. 10 dalang berarti 100 nayaga. Satu wong ya, satu senayaga. Di Gegesik itu apakah ada nayaga sampai 100 orang? Kan tidak ada. Makanya saya membuat program khusus di Desa Kalanyar, Kecamatan Panguragan itu regenerasi nayaga untuk menanggulangi bila mana terjadi panggungan serentak seperti itu. Iya, nurun ya, naik gitu ya seperti Iya, itu ya. ya saya kasihan kalau ada salah satu saudara dalang kita terus pada waktu manggung kekurangan nayaga seperti apa Pak Waryo? Orang lengkap ya Iya, jadi ya. enggak lengkap. Seperti kekurangan penabuk kecrek aja, satu aja, seperti ada yang hilang ini. Apa ini ada yang kurang gitu seperti itu. Gitu ya. Jadi ini perhatiannya adalah dari Alhamdulillah. Iya. Atau memang ini harus diinikan lagi perhatiannya? Ya sebenarnya sih itu, tapi Pak Waryo aja yang menjelaskan. Oke. Kembali saya ke Kang Devida nih. Kang Devida, dalam waktu dekat apa yang akan dilakukan oleh Les Bumi? Maunya program yang akan dilakukan oleh Les Bumi PCNU Kabupaten Cirebon. Silakan Kang. Yang sedang kita lakukan. Sedang dalam waktu dekat akan dilakukan. Ya, sedang dan akan dilakukan adalah pendokumentasian beberapa penanda sejarah, penanda ajaran agama Islam terutama yang ada di Kabupaten Cirebon. Karena kita konsentrasinya kan PCNU-nya di Kabupaten Cirebon. Okay. Salah satunya adalah petanda itu situs. Jadi nanti kita akan petilasan, situs, makam, masjid, yang itu semua serat dengan akulturasi budaya yang sangat luar biasa. Jadi bagaimana kita melihat kemarin saja ada beberapa masjid kalau kita sebut ada di Megu Gede, ada di Depok dan beberapa masjid Syekh Abdurrahman Al Utsmani umpama ada di Sumber
itu punya akulturasi budaya 3 warna keagamaan, salah satunya adalah corak Cina itu. Bagaimana kita tidak punya alergi, coba bayangkan. Tempat ibadah kita saja warnanya seperti warnanya mereka, Cina merah gitu kan. Kemudian atasnya, apalagi kemudian ada aja sebuah belum lagi ini arsitekturnya arsitektur gitu yang lain. Dan kita kalau masuk gitu di dalam rumah ibadah masjid Tajuk Gede yang kita sebutkan itu sangat tenang sekali. Seolah-olah kalau kita terutama para sastrawan, kawan-kawan kita yang di Turistra, dia akan mengeluarkan banyak sekali karya sastra mungkin. Jadi artinya bahwa kalau ini tidak cepat didokumentasikan, ini akan tidak dikenal oleh kaum milenial kita. Kalau milenial dan Nah, juga anak cucu kita ke apalagi depan ya. zaman sekarang adalah zaman digital. Jadi kita sedang sebelum saya kesini juga saya merayap di makam. Kemarin saya di makam Pangeran, hari ini di Pangeran Surya Negara. Kemarin saya di makam Ki Buyut Trante dan kita lagi melakukan prediksasi penjajakan bagaimana artinya Cirebon adalah historis gitu, Historis, bukan mitos gitu. Kebesaran Cirebon di dalamnya banyak ulama, banyak santri, banyak seniman. Ada santrinya itu adalah menjelma jadi seniman, ada yang menjelma kayak model saya nggak jelas seniman nggak, kiai nggak gitu kan nggak jelas ini. Juga ada dan ini varian dan itu sangat nikmat sekali di Cirebon. Dan kita tidak ada istilahnya kalau di luar negeri sana ISIS itu kita nggak ada perang antar agama, nggak ada. Kita santai saja, santai-santai damai. Bahkan kemarin kita ke Jamblang menemukan sakanya itu kalau menurut ceritanya Mas Opan adalah terbuat dari saka yang diambil oleh Masjid Syamsi Tarasa. Ini sangat luar biasa. Itu di Klenteng Di Jamblang, Klenteng ya, kalau tidak salah. Kita sudah mendokumentasikan nanti sudah tunggu juga saja. gitu Kang Devida. Bayangkan kalau itu digunakan gitu loh, orang nggak marah zaman dulu, sangat arif dan bijaknya. Dan ada satu tokoh yang di situ namanya Babayong Kicit, orang Cina, ya Felici agamanya saat itu Tionghoa, tetap tetap di apa namanya hauli kalau bahasa kita, dikunjungi oleh orang Islam. Itulah letak kehebatan kita, penghormatan kita terhadap leluhur, tidak melihat sisi agamanya apa, cara pandangnya apa. Yang penting kemudian kita menjadi bangsa yang besar. Salah satu petanda bangsa maritim yang besar adalah menerima perbedaan. Baik perbedaan cara pandang, bagi kami Vicky itu sangat biasa berbeda, apalagi kemudian varian dalam seni budaya itu sangat dasar sekali. Toleransi juga luar biasa. Keragaman juga gitu ya. Oke, dan sayang sekali ini Kang Devida, kemudian juga Ki Dalang Anung dan juga Kang Waryo usai sudah kebersamaan di program Jujuk Tajuk edisi kali ini. Sebelum saya tutup, Kang Waryo dulu, pesannya apa untuk pemirsa di rumah, untuk pemerintah, singkat saja. Ya, untuk pemirsa di rumah, kesenian tradisi kita begitu kaya. Ini perlu diwariskan, perlu perhatian kita semuanya, instansi pemerintah, lembaga-lembaga yang ada, termasuk Nilai Bumi begitu sangat peduli. Untuk itu mari kita bersama-sama kita peduli kepada kearifan lokal budaya kita yang syarat akan nilai-nilai luhur leluhur kita. Oke, silakan Ki Dalang Anung, apa yang ingin disampaikan untuk pemirsa di rumah, kemudian juga untuk pemerintah, singkat saja. Kepada seluruh masyarakat, kapan nanggap wayang maning? Udah itu aja. Oke, silakan Kang Devida di closing statement. Ya, Les Bumi itu bukan apa-apa, tetapi akan menjadi apa-apa kalau kemudian kita melakukan kerjasama banyak hal, terutama adalah pemangku kebijakan. Karena saya kira ini sangat penting. Banyak beberapa situs yang belum diperhatikan oleh negara dan ini harus cepat dilihat karena ini akan menjelaskan ini. Saya kira itu kalau hanya yang melakukan adalah lembaga Les Bumi, seniman, masyarakat, ini saya kira akan belum apa-apa. Pemerintah harus ikut di dalam bagian dari itu semua. Kira-kira itu. Oke, ya, terima kasih nih Kang Waryo, Kang Dalang Anung dan juga Kang Devida. Ya, dan pemirsa, demikian Jujuk Tajuk kita edisi kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja, kesempatan kali ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.